Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Majlis-majlis seperti ini memang sangat kita butuhkan, apalagi sekarang kita di akhir zaman. Majlis-majlis seperti ini ibarat cas handphone, di mana baterai keimanan kita kepada Allah itu seringkali lobet. Apalagi para santri metropolitan yang di luar ini. Banyak sekali hal-hal yang mungkin akan menurunkan baterai iman itu sampai mungkin lobet. Maka majelis seperti ini ibarat cas, diisi lagi. Dan iman itu ketika dia kuat, ketika dia full, maka akan mudah seseorang untuk melakukan banyak ibadah kepada Allah. Ini kalau imannya kuat. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman, dia akan bertambah ketika kita taat kepada Allah. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Sebaliknya akan berkurang apabila kita taat kepada setan. Masalahnya zaman sekarang ini taat kepada setan jauh lebih mudah daripada taat kepada Allah. Untuk itu baterai iman kita sering lobet. Kalau baterai iman lobet, apa-apain itu susah. Mau ngapain susah. Mau sholat malas, mau zikir berat lisan kita. Semuanya yang kita lakukan serba berat dan malas. Kenapa? Karena imannya lagi turun, lagi lobet baterai imannya kepada Allah. Maka majelis seperti ini apa? Cas lagi iman kita, naik lagi. Ada yang naik 60%, ada yang naik 70%, ada yang 80%. Tergantung niatnya masing-masing. Tergantung fokusnya orang yang hadir. Karena ternyata ada yang hadir tapi ngantuk biasanya. Insya Allah tetap akan naik imannya kepada Allah. Tapi mungkin tidak full. Mungkin naiknya ya 50, 60. Mungkin kalau orang yang fokus dia akan naik sampai 100. Kalau orang sudah imannya full, apapun ibadah yang ingin dia lakukan itu pasti mudah. Coba saya ajak jemaah yang hadir, saya mau tanya, pernah tidak kita sampai pada suatu kondisi seakan-akan semua ibadah itu ingin kita lakukan di satu waktu? Pernah tidak? Rasa-rasanya mau hatam Quran hari itu. Rasa-rasanya kalau mau sholat tahajud dan tidak tidur. Rasa-rasanya zikir itu nggak mau berhenti. Pernah tidak kita sampai ke titik itu? Pernah tidak? Pernah. Itu berarti tanda iman lagi full. Semangat. Semangat. Kemudian mudah untuk melakukan amal. Maka alhamdulillah kita diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Mudah-mudahan iman kita selalu dijaga oleh Allah. Amin. Tidaklah kita meninggalkan di dunia ini kecuali dalam keadaan yang masih dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Saya ingin mengingatkan diri, kemudian seluruh jamaah sekalian, karena majelis ini adalah majelis zikir, kemudian dilanjutkan dengan tausiah. Maka di sini saya ingin mengingatkan kalam dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau menjelaskan kepada kita, pengarang Ratibul Haddad. Beliau memberikan
tips seseorang itu supaya zikir dan wirid yang dia baca berpengaruh untuk diri. Mungkin saja kita termasuk yang banyak berzikir kepada Allah, tapi pengaruhnya kurang. Sehingga apa? Kalau kita ingin mendapatkan pengaruh dari zikir kita, maka bertanya kepada orang-orang yang sudah mendapatkannya. Kalau kita ingin menjadi orang soleh, maka ikuti orang-orang soleh. Teorinya seperti apa? Kalau ingin menjadi pedagang sukses, maka tiru mereka, cari tahu caranya seperti apa. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang soleh, yang ahlul zikir, seperti Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tidak ada waktu yang lewat kecuali dengan zikrullah. Bagaimana beliau itu bisa mempertahankan zikrullahnya secara istiqomah, dan bagaimana beliau dengan wasilah zikrullah ini beliau menjadi orang terdekat Allah, waliullah. Dikatakan al-awradu la tanfa'u illa ma'ad dawam. Ini poin yang pertama. Wirid yang kita baca ini tidak akan membawa manfaat kecuali kita istiqomah. Berarti harus istiqomah, berkesinambungan. Ini pengajiannya setiap Jumat. Nah, berarti setiap Jumat jangan absen, kecuali darurat. Istiqomah. Al-awradu la tanfa'u illa ma'ad dawam. Wirid-wirid yang kita baca tidak akan memberikan manfaat kecuali dia istiqomah. Kenapa? Karena amalan yang banyak tapi tidak istiqomah masih kurang afdol daripada amalan sedikit tapi dia istiqomah. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai ialah yang paling istiqomah walaupun sedikit. Setiap hari sholawat 10 kali tapi tidak ditinggalkan, itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada 1000, 10.000 tapi cuma sehari 2 hari selesai. Nah, maka apa? Harus ada istiqomah, ad-dawam, istiqomah. Setelah sholat kita wirid subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian wirid-wirid yang lain yang kita baca. Wirid-wirid termasuk ketika kita masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sebelum makan, setelah makan, semuanya juga ini kita jaga. Itu akan memberikan manfaat di dalam diri kita. Itu juga termasuk asupan, termasuk cas untuk iman. Istiqomah di dalam zikir, istiqomah di dalam wirid. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa zikir itu, bahwa wirid itu dia tidak melulu zikir. Tidak harus subhanallah, tidak harus itu. Wirid itu artinya amalan rutin. Bisa dia sholat, bisa dia puasa, itu juga dinamakan wirid. Cukup jelas insyaallah. Nah, ini yang pertama kata beliau, al-awradu la tanfa'u illa ma'ad dawam wa la tu'athiru illa apa? Mana santrinya di sini? Santri metropolitan semua. Metropolitan. Ganteng-ganteng kelihatan. Qul masyaallah. Masyaallah. Wala tu'athiru illa ma'al hudur. Dan wirid-wirid yang kita laksanakan, yang kita baca itu tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan di dalam hati kecuali dalam keadaan hati dan pikiran yang hudur. Pikiran kita saat berzikir ada, hati kita juga hidup.
inilah zikir yang akan memberikan pengaruh. Saat mengucapkan subhanallah, maka pikirannya subhanallah, hatinya subhan. Jangan subhanallah, pikirannya kosong, hatinya ngantuk. Ini cuma lisan aja. Tahu burung beo? Tahu? Beo gitu. Apa yang dibaca, apa yang dikatakan, diucapkan. Jadi perlu hudur, perlu hadir kita. Apa yang kita baca, usahakan kita faham maknanya, walaupun sedikit. Apa arti subhanallah, maha suci Allah? Maka setiap kali kita ucapkan subhanallah, kita hadirkan di dalam pikiran kita maknanya, kita resapi dengan hati. Itu yang dinamakan hudur. Itu penting sekali. Maka kita perlu apa? Hudur. Ini dan ini connect, sinkron, ya, sinkron. Itu yang dinamakan hudur. Terus gimana kalau kita tidak bisa hudur? Saya capek kerja, datang ke sini udah ngantuk. Ya sudah, barokahnya ada. Barokah majlisnya apa? Ada, insyaallah. Dan saya di sini diajarkan oleh para ulama. Oh ini tadi ini. Mobilnya. Dan di sini ada doa. Nah, ada doa ini. Kan suka amalan-amalan tuh. Amalan ketika kita tidak bisa hudur. Kita sudah berusaha untuk hudur, tapi mata kita tidak bisa hudur. Kalau mata sudah tidak hudur, maka pikiran dan hati juga tidak hudur. Akhirnya ya ngantuk. Ada doa yang diajarkan oleh para ulama, apa itu? Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin min ahlil hudur. Jadi kita saat majlis itu kita doa. Kalau kita susah untuk hudur, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang hadir dengan para hadirin yang mereka adalah ahlul hudur. Jadi kita ini apa ya? Nyantol. Connect. Apa ini? Sarung, gandol sarung. Pulau sanes tiap Jawi, Pak. Mboten saged Jawa. Sedikit-sedikit. Jadi ngandol sarung. Kalau nggak bisa jalan sendiri, gandol sarung. Kalau nggak bisa hudur, maka bersama orang-orang hudur. Padahal nggak hudur. Nah itu termasuk doa. Kita ini memang ya harus banyak berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ulama itu juga ajarkan kita, kalau kita mau berdoa, usahakan doanya itu penuh dengan harapan. Ya Allah, aku berdoa sebagaimana doanya wali fulan. Kita nggak tahu doanya gimana, ya sudah seperti beliau. Nah, itu namanya gandol sarung. Gandol sarung. Nah, jadi ini wirid, ini tips ketika kita berwirid ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama istiqomah, yang kedua hudur. Ini disampaikan oleh Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian beliau menyampaikan kepada kita, dan sebaik-baik wirid yang seharusnya tidak ditinggalkan oleh seorang muslim setiap hari untuk dibaca, yang pertama kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Ini yang pertama. Kemudian beliau berkata alhamdulillah. Kemudian beliau berkata istighfar. Kemudian beliau berkata sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk 4 wirid yang tidak seyogianya kita seorang muslim tinggalkan dalam sehari. Sedikit, walaupun sedikit kita baca,
itu jauh lebih afdol dari tidak sama sekali. Jadi tahlil la ilaha illallah, alhamdulillah, astagfirullah, dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya bisa amalkan, amin ya rabbal alamin. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian ditambah dari 2 tips tadi, ditambah oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, ada kitab namanya Al-Majmu'. Beliau menyempurnakan. Jadi dari 2 hal tadi, istiqomah di dalam wirid, kemudian hudur pada saat berwirid, beliau menambahkan yang ketiga, al-ihsanu fi. Jadi saat kita melakukan zikir, usahakan kita dalam kondisi yang baik. Berzikirnya itu kita benar-benar menjaga adab dalam zikir. Jaga adab. Karena begini, orang yang tidak menjaga adab zahir, adab lahir, adab saat berzikir, maka tidak mungkin dia bisa beradab secara batin. Mudahnya begitu. Kalau luarnya sudah kayak gitu, tidak beradab dalam berzikir, maka tidak mungkin batinnya juga beradab dalam berzikir. Maka dimulai dengan yang zahir. Saat datang berzikir, maka usahakan dalam keadaan suci, pakaiannya bagus, dalam keadaan dia berwudu kalau misalnya hadas, kemudian menghadap kiblat, kemudian dengan kepala tertunduk, dan masih banyak adab-adab yang lainnya. Intinya kita itu dalam berzikir usahakan menjaga adab-adab zahir, ya, memperbagus kondisi lahiriah kita untuk berzikir kepada Allah. Termasuk dalam sholat, ya, termasuk kita usahakan jangan banyak gerak kalau misalnya tidak perlu untuk bergerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ini kira-kira kita pikir, kita ngomong sama orang aja gitu gimana? Oh iya Pak, iya. Gimana? Kira-kira ada tidak? Ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Adab zahir, al-ihsan fihi. Sampai di situ jelas insyaallah. Insyaallah jelas. Jadi menjaga adab lahir. Kemudian beliau menambahkan 4. Karena kita ini tidak mungkin sempurna seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Nabi Muhammad itu sejak beliau bangun tidur sampai tidur lagi, tidak ada 1 detik pun beliau itu luput dari zikrullah. Tidak ada waktu untuk ghaflah, untuk luput, lalai dari Allah, tidak ada untuk Nabi. Lah kalau kita gimana? Kadang-kadang dalam sholat pun lalai. Betul tidak? Betul. Pernah tidak di sini jamaah sholat sudah angkat takbir Allahu Akbar, sholatnya di luar ini Allahu Akbar, nyari kunci saya ada. Benar nggak itu? Benar. Mungkin ketinggalan di motor, ya kan? Kunci saya mana ini? Ini dalam sholat, dalam ibadah kita lalai. Hah? Dalam sholat pun kadang-kadang kita Lalai. Nabi Muhammad itu jangankan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak pernah luput dari zikrullah. Nah, maka beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau mengajarkan kita, setiap kali kita melakukan amalan, maka usahakan tutup amalan itu dengan doa Nabi Muhammad SAW. Ini doa maksudnya apa?
kita berdoa sebagaimana doanya Nabi. Yang tadi itu gandul. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku bermohon kepadamu sebagaimana permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak rinci satu-satu. Amalannya Nabi Muhammad itu juga saya ingin amalkan, tapi saya tidak mampu, Allah. Tapi ikutkanlah aku sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, jamaah di sini sama seperti saya yang kadang-kadang lupa doa-doa keluar rumah, masuk rumah, kadang-kadang lupa ya? Pasti. Kadang-kadang Lupa terus. Lupa terus lah, kadang-kadang. Mudah-mudahan kadang-kadang, amin. Amin. Mudah-mudahan jadi tidak lupa, amin. Kita itu kadang-kadang gitu. Akhirnya apa ya? Kita minta kepada Allah, ya Allah, Nabi ini adalah orang yang tidak pernah luput dari zikrullah. Maka aku minta sebagaimana permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika wa a'udzu mimma sta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah sebagaimana Nabi Muhammad meminta perlindungan kepadamu. Ini doa kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Orang yang baca ini setiap habis dia melakukan amal ibadah, mau zikir, mau sholat, mau puasa, semua amal ibadah, setelah dia lakukan, dia baca ini wirid, insya Allah akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca. Sudah hafal? Belum. Iya gitu. Share. Ini sekarang alhamdulillah share, komen, ya kan? Subscribe dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti di share nih doanya pada para jamaah. Setiap kali kita habis ibadah kita baca ini doa. Penting sekali supaya benar-benar sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Saya rasa cukup ya. Makin malam takutnya nggak ada yang hudur ini. Takutnya nggak ada yang hudur, mata hudur tapi pikiran sama hati usul, udah hilang. Jadi mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin amin. Mudah-mudahan berkah semuanya. Mudah-mudahan kita sebagaimana dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, kita semua kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang lebih baik lagi. Dan nanti kelak di akhirat kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.